Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Macatu di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, ibu selalu mendoakan semoga anak-anakku bersama ayah dan ibu di rumah selalu sehat seperti sedia kala. Nah, ibu berpesan kepada anak-anakku selalu jaga protokol kesehatan, cuci tangan dengan baik, hindari kerumunan, dan selalu memakai masker. Nah, anak-anak Macaku di rumah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 6. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Muatan IPS dan SBDP. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus membaca doa terlebih dahulu. Nah, sekarang marilah kita membaca doa bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bernilai ibadah anak-anakku sekalian dan diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Macaku semua yang ada di rumah, sekarang materi hari ini yaitu tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 5. Muatan hari ini yaitu muatan IPS dan SBDP. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang harus ingin kita capai. Sekarang, 1. Setelah mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan perubahan-perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan terperinci. Yang ketiga, setelah berlatih, siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomang dengan tepat. Anak-anakku sekalian, itulah tadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Sekarang, anak-anakku sekalian masih ingatkah tentang pembelajaran lalu? Yaitu tentang pembelajaran lalu mengenai Bapak B.J. Habibie. Beliau adalah seorang yang sangat kita banggakan bagi bangsa Indonesia. Karena dia mampu melakukan berbagai kegiatan yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia, yaitu di bidang transportasi, yaitu di bidang perkapalan. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang penemuan radio. Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat.
Apa saja anak-anak macaku yang ada di rumah perubahan tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, kita lihat menurut Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Beliau lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Jadi anak-anakku sekalian, pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio anak-anak. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, yaitu alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel. Jadi, yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Pada tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lepukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Jadi, anak-anakku sekalian, penelitian Marconi saat itu terus berkembang. Jadi, selain pemancar radio anak-anak, ia juga menemukan perangkat komunikasi yang lain. Mereka juga menggunakan gelombang tanpa kabel. Contohnya anak-anakku sekalian, yaitu apa? 1. Telegram. Yang kedua adalah radio. Yang ketiga adalah teknologi radar. Atas jasa beliau yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, maka Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel dari bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Jadi, anak-anakku sekalian, tentang pendapat atau temuan Marconi ini harus anak-anak betul-betul ketahui. Nah, sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks jawaban. Tulislah kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio. Yang kedua, dalam bidang ekonomi radio membawa banyak manfaat. Apa manfaat radio dalam bidang ekonomi? Anak-anak macaku, selain radio, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan bagi masyarakat. Baik di bidang ekonomi. Contohnya kita lihat penemuan yaitu 1. Telepon. Dampak di bidang ekonomi, yaitu telepon digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh untuk melakukan transaksi. Telepon juga bisa kita gunakan untuk melakukan hubungan antar teman yang satu dengan teman yang lain. Kita juga berhubungan dengan orang-orang yang tinggal di daerah yang jauh. Jadi, telepon sangat berguna bagi kita. Anak-anakku sekalian, selain telepon, kita juga lihat yaitu laptop. Laptop juga sangat bermanfaat bagi kita semua.
bisa digunakan untuk mendesain poster-poster untuk iklan. Nah, bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi, laptop juga bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Utamanya kita lihat bisa memesan berbagai macam produk melalui laptop. Kita bisa mengenal dunia-dunia luar. Nah, kita bisa menikmati berbagai macam barang-barang yang dipromosikan. Jadi kita lihat melalui laptop. Jadi bisa juga laptop digunakan sebagai toko. Bisa kita memesan barang-barang yang kita butuhkan melalui online. Jadi anak-anakku sekalian, bisa kita gunakan sebagai mendesain poster ya. Jadi saya harap kepada anak-anakku sekalian, sebagai media pembelajaran juga, tentu tugas-tugas kalian ini menggunakan juga laptop. Jadi tugasnya nanti bisa dikirim melalui media laptop selain media HP. Nah, sekarang penemuan yang ketiga yaitu masalah alat transportasi, yaitu mobil. Mobil kita bisa gunakan sebagai mata pencaharian para sopir angkot. Kenapa digunakan sebagai mata pencaharian sopir angkot? Karena umpamanya kalau kita menuju suatu daerah harus kita menggunakan mobil. Tanpa mobil kita tidak bisa menuju ke Makassar. Ya anak-anak? Nah, mobil juga bisa digunakan sebagai alat angkut untuk membuat barang. Nah, mengangkut barang. Jadi bisa digunakan alat angkut untuk memuat barang. Nah, jadi sangat berpengaruh bagi kita, utamanya mobil, laptop, dan telepon. Jadi anak-anak macaku di rumah, selain penemuan-penemuan ini tentu membawa banyak perubahan bagi masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan yang besar dalam bidang ekonomi, dengan adanya penemuan-penemuan. Dengan adanya penemuan, maka kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya dilakukan secara manual seperti dulu. Ya, kalau dulu anak-anakku sekalian, mereka harus berjalan kaki ya. Nah, sekarang dari dampak positif penemuan dalam bidang ekonomi. Apa penemuannya anak-anakku sekalian dalam bidang ekonomi? Yaitu anak-anakku sekalian, kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya anak-anak, kita tidak perlu tatap muka lagi untuk bertransaksi dengan orang lain. Selain itu, jangkauan promosi yang lebih luas dengan adanya internet. Ya, coba kita lihat, ada juga selain ada dampak positif, ada juga dampak yang kurang baik di bidang ekonomi. Yaitu apa itu anak-anakku sekalian? Coba dampak kurang baik di bidang ekonomi dengan adanya suatu penemuan. Nah, penemuan apa anak-anak? Yaitu dapat disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab. Contohnya digunakan untuk melakukan penipuan atau digunakan sebagai alat transportasi jual beli barang ilegal. Ya, jadi kita harus bahwa dengan menggunakan media-media kita harus hati-hati menggunakannya. Nah, setelah anak-anakku sekalian menyimak pembelajaran tadi, maka ibu memberikan tugas kepada anak-anakku di rumah supaya dapat dikerjakan dengan baik. Coba perhatikan di layar monitor. 1. Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Apakah penemuan
yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi. Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Nah, sekarang anak-anakku sekalian, coba simak video yang ada di atas. Anak-anakku sekalian, setelah menyimak video yang telah anak-anakku dengarkan, sekarang saatnya siswa dapat belajar berlatih di rumah memainkan lagu Mariam Thoman dengan menggunakan alat musik. Nah, lagu Mariam Thoman ini berasal dari Tapanuli, anak-anak. Apa makna daripada lagu Mariam Thoman? Yaitu lagu yang dilantungkan oleh ibu-ibu untuk membobot-inakan anak-anaknya dengan selendang-selendangnya, ya. Nah, untuk memberikan bahwa anak-anaknya kelak nanti bisa menjadi anak yang baik dan berguna bagi bangsa. Nah, setelah anak-anakku sekalian menyimak video di atas, dan kita memasuki kesimpulan. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnet gelombang. Ini melintasi dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Manfaat radio dalam bidang ekonomi adalah industri radio dapat menjadi sumber mata pencaharian seperti penyiar radio. Manfaat radio dalam bidang pendidikan adalah sebagai alternatif anak-anak dalam penyebarluasan informasi pendidikan, ya. Nah, selanjutnya, manfaat radio anak-anakku sekalian dalam bidang sosial adalah dapat berinteraksi dengan mudah dengan orang lain, ya. Nah, manfaat radio dalam bidang budaya adalah sebagai salah satu media massa satu arah yang memiliki karakteristik cepat dalam menyampaikan pesan. Jadi, anak-anak di rumah harus memperhatikan betul-betul apa yang mereka atau apa yang kalian telah saksikan. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kalian sudah memanfaatkan penemuan telepon kendaraan internet yang positif? Apa? Anak-anakku ingin menjadi penemu yang hebat. Apa yang harus kalian lakukan untuk dapat menemukan hal yang dapat banyak membawa manfaat untuk orang lain? Nah, sampaikan kepada orang tua kalian, mudah-mudahan penemuan bagi warga dunia ini. Mintalah pendapat kepada ayah dan ibu kalian. Penemuan ini bisa mengubah dunia.
hal-hal yang dapat dilakukan supaya anak-anak juga dapat menjadi penemu yang hebat dan membawa manfaat bagi banyak orang. Jadi, sebelum Ibu menutup pembelajaran, terlebih dahulu Ibu berpesan kepada anak-anakku sekalian, jaga protokol kesehatan, cuci tangan dengan baik, hindari kerumunan, dan selalu memakai masker. Demikianlah penyampaian Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.